Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan kasih sayangnya kita bisa berjumpa dan ketemu di channel ini. Anda menemukan channel ini bukanlah hal yang kebetulan, tetapi karena tarikan energi, keselarasan antara Anda dan saya, dan semua adalah pasti karena kehendaknya. Ilmu di dunia semuanya adalah ilmu akal, dan letaknya ada di luar diri manusia. Alamnya terbentang sejauh pandangan langit dan bumi, dan akal masih sebatas tentang alam jasmani. Sedangkan ilmu akhirat adalah tentang ilmu di dalam diri manusia, diri ruhani manusia. Alamnya adalah angan-angan manusia, keinginan manusia, hasrat manusia, dan lapisan kesadaran manusia yang bertingkat-tingkat. Namun demikian, alam yang ada di dalam diri sendiri jauh lebih luas, karena secara otomatis manusianya akan melihat dunia, langit dan bumi sebanyak 7 lapis dari langit kesadarannya. Seseorang yang masih ada di alam akal jasmani hanya mampu menilai alam yang ada di luar dirinya. Sedangkan yang telah masuk dimensi ruhani, dia hanya melihat alam tentang dirinya dan tidak lagi disibukkan dengan alam di luar dirinya. Hanya murni ada di alam di dalam dirinya sendiri. Sekalipun pelaku yang ada di ilmu akal dan pelaku yang ada di ilmu ruhani dilihat orang lain sama saja, biasa-biasa saja, sesungguhnya keduanya sangat berbeda. Akal hanya tentang alam di luar dirinya, hidup di dunia, langit dan bumi. Sedangkan ruhani adalah tentang alam di dalam dirinya. Kehidupan yang ada di langit dan di bumi sudah ada dalam dirinya. Allah tidak ada di alam jasmani, mau dicari di antara langit dan bumi pun gak bakalan ketemu. Sekalipun teori keberadaan Allah ada di mana-mana dan bukan di alam akal Tuhan. Allah adanya di alam ruhani, dan hanya ahli ruhani yang bisa melihat Allah dengan nyata di dalam alam ruhaninya, karena Allah ada di dalam diri sendiri. Alam jasmani dan alam ruhani itu dibatasi portal yang pintunya ada di balik guru walia mursyida. Jangan bayangkan diri kita itu yang berupa manusia wujud itu. Kita bukan daging, tulang, darah, dan otot. Tidak hanya itu, tapi kita itu sebenarnya adalah sesuatu yang tidak berbentuk, tidak terdefinisi, tidak terbatas ruang dan waktu, tidak berjenis kelamin, tidak akan mati, tidak ada awal atau akhir, tidak dibatasi wujud, tidak berlafal, tidak berhuruf. Bentuk manusia yang kita lihat itu hanyalah wadah saja. Sejatinya kita tidak berbentuk, hanya saja bentuk kita menyerupai wadahnya, zahirnya. Kita menjadi teridentifikasi sebagai wujud, padahal yang wujud itu bukan kita. Kita menjadi terbatas umur, pengetahuan, dan kemampuan. Padahal sebenarnya diri kita sejatinya tidak terbatas. Kita menjadi berjenis kelamin, padahal sejatinya bukan pria atau wanita. Bayangkan kita sebagai eksistensi kesejatian Tuhan yang sesungguhnya. Saat terbebas dari wujud manusianya, itulah ruhani, dan alamnya dinamakan akhirat. Dunia ini menjadi terlihat nyata dikarenakan kita ada pada wadah manusia, jasad, bangkai, itu saja.
Dengan panca inderalah kita menjadi bisa melihat dunia. Padahal dunia ini hanyalah virtual dari amal kita sendiri, dari kehidupan kita sebelumnya. Diri kita yang ruhanilah yang ada di alam jagat mikrokosmos. Diri yang tidak berbentuk itu menempati jasad jasmani dengan seluruh kehidupan di dalamnya. Semuanya itu ada di dalam diri sendiri. Menuju Tuhan, manusia harus terbebas dari kemelekatan bentuk wujud manusianya. Manusia harus menjadi ruhani yang merdeka, baru bisa bertemu Tuhan. Jangan larut pada wujud, karena yang wujud itu bukan diri yang sebenarnya, dia hanyalah wadah bagi diri kita saja. Kepala, tangan, kaki, perut hanyalah bungkus saja. Panca indera yang melihat, mendengar, mencium, menyentuh, membau itu hanyalah daya hidup manusia dan membuat sebab manusia melihat dunia ini seperti benar-benar nyata. Tuhan ada di balik wujud manusia, di balik kemelekatan jasmani kita. Kita adalah ruh, dan ruh kita adalah bagian dari ruh Tuhan. Maka Tuhan adanya pada ruh kita juga, di balik kesejatian ruh diri sendiri. Ibarat rasa dari sebutir garam, rasanya pasti akan sama dengan rasa garam di lautan yang luas. Tuhan tidak mungkin terlihat mata telanjang, tidak mungkin ketemu di dunia alam makro di luar diri manusia. Tetapi Tuhan hanya bisa ditemui di dalam diri manusia dan bisa terlihat jelas di dalam diri manusia. Hanya saja, memasuki alam di dalam diri sendiri mesti melewati jalan wasilah yang ada di balik guru walia mursyida. Pintu portalnya ada di situ. Kita akan kembali sebagai ruh di alam cahaya, atau Anda mau hidup selamanya sebagai bangkai hidup yang bergerak. Itu pertaruhan antara Anda, di antara Tuhan dan setan. Saya di sini tidak menggurui atau lebih pintar dari Anda. Kita memberikan pengetahuan, kajian supaya kita sadar, tercerahkan, awakening. Sampai bertemu di part selanjutnya. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.